warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menjelaskan tentang produksi vaksin COVID-19 di Indonesia. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Elsa Dwi Apriliani, kelas S1 reguler C semester 5 dari Sekolah Tinggi Teknologi Industri dan Farmasi Bogor. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus. COVID-19 dapat mengganggu sistem pernapasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. Bentuk coronavirus yaitu berbentuk bola runcing seperti paku. Paku-paku itu kemudian mengenali dan menempel pada protein ACE2 yang ada pada permukaan sel manusia. Ini menjadi langkah awal menuju infeksi. Virus corona juga memiliki diameter 400-500 mikrometer. Sifat coronavirus yaitu jenis virus selubung atau sampul yang dilindungi lapisan tersusun dari protein dan minyak yang dikenal sebagai lipid bilayer. Lapisan protein tersebut mirip dengan duri mahkota. Duri-duri tersebut berguna dalam mengikat membran sel inang untuk mengaktifkan enzim furin. Lalu sensitif terhadap panas. Mereka akan mati jika terkena suhu 56 derajat Celcius dalam waktu 30 menit. Virus ini juga membutuhkan inang sebagai tempat berkembang biak. Apabila virus corona hidup di luar tubuh makhluk hidup dalam jangka waktu yang bervariatif, tergantung suhu atau tempat virus berada, maka ia akan mati. Cara penyebaran virus. Menurut WHO ada 4 cara penyebaran. Yang pertama melalui droplets. Virus corona bisa dengan mudah menyebar melalui droplets. Droplets itu adalah percikan air yang keluar saat seseorang itu batuk, bersin, bernyanyi, berbicara, bahkan sampai ketika bernapas. Droplets yang keluar dari tubuh mengandung partikel paling kecil, sehingga memudahkannya untuk masuk ke tubuh lain. Oleh karena itu, penggunaan masker adalah salah satu langkah utama dalam pencegahan penyebaran virus corona. Yang kedua, melalui udara. Hal ini hanya berlaku di ruangan-ruangan tertutup dan ventilasi udaranya tidak berjalan dengan baik. WHO sudah menjelaskan, kalau ruangan-ruangan tertutup seperti bangsal rumah sakit atau ruangan kamar rumah sakit adalah contoh di mana virus corona bisa menyebar lewat udara, karena biasanya ventilasi udara di sana kurang baik. Yang ketiga, permukaan yang terkontaminasi. Virus corona bisa saja bertahan 1-3 hari dalam permukaan tertentu. Hal ini bisa terjadi ketika seseorang yang sudah terinfeksi dengan mudah menyentuh banyak permukaan benda yang bisa saja permukaan benda tersebut juga disentuh banyak orang lain. Yang keempat, vesel oral atau limbah manusia. Virus corona bisa ditemukan di limbah manusia seperti urin atau feses. Akan tetapi, WHO sendiri mengatakan, kalau sampai saat ini belum ada laporan terkait penularan virus corona dari limbah manusia, namun memang ada kemungkinannya. Hal ini terkait dengan limbah manusia yang tidak jadi transmisi utama virus corona. Selanjutnya ada vaksin. Vaksin adalah bahan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan terhadap suatu penyakit. Pemberian vaksin dilakukan untuk mencegah atau mengurangi pengaruh infeksi penyebab penyakit-penyakit tertentu. Tujuan pemakaian yang pertama itu mencegah penyebaran penyakit. Tidak hanya melindungi tubuh dari serangan penyakit serius, pemberian vaksin juga dapat membantu mencegah penyebaran penyakit. Yang kedua, melindungi dari risiko kematian dan cacat. Pemberian vaksin terbukti dapat menurunkan risiko seseorang terkena berbagai penyakit yang dapat mengakibatkan kematian maupun kecacatan. Misalnya, pemberian vaksin cacar pada anak-anak dapat membantu mencegah mereka terjangkit cacar di kemudian hari. Yang ketiga, menghemat waktu dan biaya. Pemberian vaksin merupakan salah satu investasi kesehatan yang paling murah, karena terbukti dapat mencegah dan mengurangi angka kesakitan, kecacatan, dan kematian akibat suatu penyakit. Pemberian vaksin dapat membantu seseorang terhindar dari berbagai macam penyakit yang dapat menyebabkan sakit berkepanjangan, yang tidak hanya merugikan dari segi finansial, namun juga waktu. Lalu ada mekanisme kerja. Vaksin membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh dengan mengaktifkan respon tubuh terhadap penyakit tertentu.
Setelah divaksin, tubuh akan mengenali dan melawan virus atau bakteri pembawa penyakit, lalu mengingat semuanya dan merespon dengan cepat sebelum jatuh sakit. Selanjutnya ada teknologi produksi vaksin COVID-19. Yang pertama ada vaksin inaktif. Beberapa kelompok mengevaluasi vaksin inaktif untuk SARS-CoV dan hasilnya menunjukkan bahwa semua vaksin menginduksi serum antibodi penawar dan pengurangan yang signifikan SARS-CoV. Meskipun teknologi ini mengarah pada keberhasilan pengembangan vaksin, teknologi ini memiliki kekurangan. Terdapat penelitian yang mengkonfirmasi bahwa terjadinya kerusakan hemaglutinin substansial yang diakibatkan oleh formaldehid, BPL, atau iradiasi UV. Oleh karena itu, disarankan untuk melakukan uji in vitro untuk memeriksa apakah serum imun yang diinduksi oleh vaksin inaktif akan memediasi ADE atau antibody dependent enhancement dalam beberapa sel. Selain itu, penggunaan vaksin ini juga membutuhkan dosis berulang atau dosis pendorong. Adjuvan seperti garam aluminium sering ditambahkan ke vaksin ini. Adjuvan adalah zat yang membantu memperkuat dan memperpanjang respon kekebalan terhadap vaksin. Akibatnya, reaksi lokal umum seperti sakit pada lengan mungkin lebih sering terjadi. Selanjutnya, ada vaksin yang dilemahkan. Vaksin virus yang dilemahkan umumnya dibuat dengan menggunakan virus yang direkayasa secara genetika sehingga mereka tidak mampu menginfeksi secara efektif pada manusia. Vaksin ini secara umum meniru proses infeksi alamiah sehingga mampu memicu timbulnya antibodi dan kekebalan yang mengikutsertakan sel sistem imun, sehingga relatif lebih efektif juga dengan pemberian dosis tunggal. Kelemahannya adalah vaksin jenis ini relatif sulit untuk diproduksi, terutama untuk memastikan sisi keamanannya. Genom virus yang dimodifikasi harus dipastikan tidak membuat virus tersebut justru meningkatkan kemampuan virus dalam menginfeksi atau menimbulkan penyakit lainnya. Beberapa vaksin yang menggunakan desain ini dan telah kita kenal antara lain vaksin campak dan vaksin polio yang diteteskan. Calon vaksin COVID-19 yang menggunakan pendekatan desain ini antara lain oleh Codagenix atau Serum Institute of India yang masih dalam tahap uji preklinis. Selanjutnya, vaksin subunit. Vaksin subunit mencakup satu atau lebih antigen dengan imunogenisitas kuat yang mampu menstimulasi sistem imun inang secara efisien. Secara umum, jenis vaksin ini lebih aman dan lebih mudah untuk diproduksi, tetapi seringkali membutuhkan penambahan bahan pembantu untuk memperoleh respon imun protektif yang kuat. Sejauh ini, beberapa lembaga telah memprakarsai program vaksin subunit SARS-CoV-2 dan hampir semuanya menggunakan protein S sebagai antigen. Vaksin subunit protein virus S untuk SARS-CoV menghasilkan titer antibodi neutralisasi yang lebih tinggi dan perlindungan yang lebih lengkap daripada vaksin SARS-CoV yang dilemahkan. Protein S panjang penuh dan vaksin protein S berbasis DNA. Jadi tidak mengherankan, sekitar setengah dari paten berfokus pada vaksin protein yang terdiri dari vaksin subunit protein S dan vaksin yang secara khusus menargetkan domain pengikatan reseptor dari subunit S1 protein S virus. Karena secara umum, protein S adalah situs target yang disukai dalam pengembangan vaksin SARS atau MERS, dan strategi yang sama dapat berpotensi dalam mengembangkan vaksin SARS-CoV-2. Selanjutnya ada vaksin berbasis vektor virus. Sebanyak 25 kelompok riset sedang mengembangkan vaksin dengan cara ini. Suatu virus seperti cacar atau adenovirus direkayasa genetikanya sehingga bisa memproduksi protein virus corona di dalam tubuh. Virus-virus itu dibuat lemah sehingga mereka jangan sampai menimbulkan gejala atau sakit. Ada dua tipe. Yang pertama, mereka yang bisa tetap bereplikasi dalam sel, dan yang kedua yang tidak bisa karena gen kuncinya sudah dihilangkan. Vaksin berbasis vektor dikembangkan menggunakan vektor yang telah terbukti profil keamanannya, sehingga mampu menghasilkan dan melepaskan antigen imunogenik dari sel yang terinfeksi selama periode tertentu. Vektor merupakan
virus yang berasal dari famili yang berbeda. Contohnya, Poxvirus, Adenovirus, Measles, dan Toga virus, dan telah diteliti dalam pengembangan vaksin coronavirus. Pada MERS-CoV, kandidat yang cukup menjanjikan berasal dari virus Vaccinia ankara modifikasi, yang tidak akan bereplikasi di dalam sel manusia. Dengan menggunakan vektor ini, fragmen protein S dengan panjang rantai protein yang berbeda-beda berhasil diekspresikan. Terlepas dari jenis fragmen protein S yang dihasilkan, antibodi penetral dan respons sel T terhadap MERS-CoV berhasil dipicu. Selanjutnya, vaksin DNA. Teknologi ini berpotensi lebih terjangkau untuk diproduksi dibandingkan vaksin protein rekombinan. Selain itu, jauh lebih mudah untuk diangkut dan digunakan terutama di negara-negara berkembang. Vaksin berbasis DNA dapat dihasilkan dengan cepat berdasarkan urutan virus, sehingga memungkinkan untuk cepat sampai ke pengujian klinik. Respon imun terhadap vaksin dapat diarahkan untuk memperoleh respon imun humoral atau seluler atau keduanya tanpa memerlukan vektor hidup atau teknik produksi biokimia yang kompleks. Namun terdapat kekurangan dari teknologi ini, yaitu waktu yang diperlukan untuk menyetujui vaksin DNA untuk manusia relatif panjang, karena formulasi berbasis gen memerlukan evaluasi keamanan yang lebih besar daripada vaksin konvensional. Namun saat ini vaksin DNA manusia masih dievaluasi dalam uji klinik fase 1. Selanjutnya, vaksin berbasis RNA. Moderna merupakan perusahaan bioteknologi pertama yang melakukan uji klinik terhadap vaksin messenger RNA untuk menciptakan obat generasi baru untuk pasien. Bentuk virus corona menyerupai mahkota. Bentuk mahkota berasal dari protein S atau spike protein yang mengelilingi permukaan virus. Protein S inilah yang berperan penting dalam pola infeksi virus corona ke sel pernapasan. Vaksin yang dikembangkan oleh Moderna merupakan vaksin mRNA yang dienkapsulasi dalam lipid nanopartikel sebagai pengkodean untuk bentuk stabilisasi protein spike. Uji klinik fase 1 memberikan hasil yang cukup memuaskan, yang memberikan harapan vaksin mRNA 1273 ini sebagai kandidat vaksin untuk pengobatan COVID-19. ICL dan VGH juga mengembangkan vaksin COVID-19 yang berbasis strand kode genetik RNA sintesis dengan menggunakan teknologi self-amplifying RNA. Pengembangan vaksin dengan menggunakan bahan RNA sintesis dinilai lebih efektif mengingat 1 liter bahan RNA sintesis dapat digunakan untuk menghasilkan 5 juta dosis vaksin. Vaksin yang dikembangkan oleh ICL ini juga termasuk ke dalam top 6 WHO COVID-19 kandidat vaksin. Selain itu, vaksin ini juga diklaim halal karena dibuat dari bahan sintesis. Yang selanjutnya ada teknologi yang dipilih Indonesia dalam produksi pertama vaksin COVID-19. Vaksin virus corona yang diteliti oleh lembaga biomolekuler Eichmann saat ini sudah melewati fase preklinis. Vaksin yang diberi nama merah putih ini merupakan kerjasama antara Eichmann dengan Bio Farma. Bila sebelumnya Indonesia beberapa kali menggandeng negara lain, kali ini dengan mandiri Indonesia mengembangkan vaksin COVID-19 berdasarkan virus SARS-CoV-2 yang beredar di Indonesia. Tahap selanjutnya yaitu tahap fondasi. Eichmann harus menyiapkan protein rekombinan yang kelak akan digunakan untuk uji pada hewan. Protein rekombinan didapatkan dari amplifikasi bagian virus yang menjadi bagian spike dan nukleokapsid. Proses pengujian tahap awal yaitu akan diuji ke hewan berukuran kecil dulu, baru akan diuji ke hewan yang lebih besar. Bila ternyata hasilnya sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan, maka vaksin tersebut sudah bisa diserahkan ke Bio Farma. Eichmann membutuhkan waktu 1,5 bulan untuk bisa memblokir protein spike pada bagian yang mirip dengan mahkota COVID-19. Bagian tersebut mempunyai peran menularkan virus ke sel manusia. Di tahap akhir, Eichmann akan menyerahkan hasil penelitian berupa bibit vaksin kepada Bio Farma selaku pihak industri. Bila dilihat secara persentase, saat penelitian dan pengembangan vaksin COVID-19 masih sekitar 20 hingga 30%. Nantinya, jika vaksin ini rampung dan sudah memiliki izin edar BPOM, maka pendistribusian vaksin merah putih ini akan diatur oleh pemerintah. Alasan pemilihan teknologi.
Indonesia tidak mungkin bergantung sepenuhnya kepada vaksin impor, sebab jumlah penduduk Indonesia mencapai 270 juta orang lebih. Vaksin merah putih dimanfaatkan untuk jangka menengah dan panjang, sehingga bisa mengurangi ketergantungan terhadap vaksin impor. Vaksin merah putih adalah vaksin COVID-19 yang menggunakan isolat virus yang memang bertransmisi di Indonesia. Pengembangan bibit vaksinnya dikerjakan oleh para ahli Indonesia, dan pada akhirnya produksinya pun dilakukan di Indonesia. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.